lagi dan saya ingin bertanyakan satu pertanyaan kepada Anda. When your team of people in Southeast Asia, the Nu Skin team, asked my team to come up with water filtration, Ketika tim di Nu Skin di Asia Tenggara ini berminta tim saya, tim filter air ini untuk datang, they said, you know, we've been asking a lot of potential customers and everyone is asking us, can we have alkali water as part of this story? dan mereka bilang kepada kami sudah menyampaikan ke setiap tim dan setiap tim itu selalu menitipin pertanyaan ini kepada kami, kepada Anda semua di tim ini. Apakah Anda bisa bikin air basah atau air alkalin? Does anyone here, have you heard of that story, alkali water? Apakah semua di sini sudah dengar cerita tentang air alkalin ini atau air basah ini? Ya. Good. Is it good? Apakah itu bagus? Bad? Jelek? Make a difference? Membuat perbedaan? Ada dampak efeknya? It's a good question to ask because it seems to be a real sort of a viral fad right now, right? Hey, water filtration is good, but is it alkali water? Ya, sebab inilah pertanyaan yang penting untuk dibahas karena itu sebenarnya sedang viral sekarang, begitu cepat menyebar ya kabar ini. Apakah air itu difilter, tapi harus juga alkalin? Itu pertanyaan semua orang, ya. I've heard it's so good for my health. Saya sudah mendengar apakah itu bahwa dampaknya begitu bagus untuk kesehatan saya. Some people told me that if I don't have alkali water, that I must be more susceptible to certain serious diseases. Beberapa orang mengatakan kalau saya tidak minum air basah, saya lebih rentan terkena beberapa jenis penyakit. Now, I'm very familiar with this story, so my response to the marketing team here was, no, we shouldn't do that. Tapi saya sangat kenal dan paham mengenai cerita ini, dan begitu tim marketing meminta saya apakah bisa dibikin air alkalin saja, saya jawab, ya, kita tidak seharusnya bikin ini jadi air alkalin. And then the marketing team said, oh, but everyone wants that. Tapi tim marketing malah bilang, tapi gimana, semua orang kepengen, jadi produknya jadi air alkalin. And I said, there's no science. Tapi saya bilang tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung ini. And the response is, yeah, but everyone's talking about it. Dan jawabannya tim marketing juga sama, iya nggak apa-apa, tapi semua orang tuh membicarakan ini gitu loh, semua lagi ribut soal ini. Now I think you know Nu Skin, right? Dan saya tahu, saya harap Anda mengenal karakteristik dari Nu Skin. We are always science-based first. Kita ini selalu mendahulukan segala sesuatu yang ada temuan atau bukti ilmiahnya. So, do you want to know a little bit more about whether or not, how much detail do you want about this alkali water Jadi system? sebenarnya saya tanya tantang kepada Anda semua nih, seberapa banyak Anda dengar tentang isu alkaline water ini? Seberapa mendetilnya? A lot. What time is it right now? Sekarang juga. Ya. Okay, I hope I can explain this in a way that's not too hard to understand. Oke, saya berharap saya bisa membantu menjelaskan ini semudah mungkin supaya Anda bisa menjelaskan lagi kepada orang lain. Can you see this on Facebook Live? Apakah Anda bisa melihatnya di laman Facebook Live? Oke. Alright, the story is about alkali, right? Alkali is the other end of the scale from acid, right? Jadi ceritanya kan tentang basa. Basa itu kan lawan dari asam. Right? Now, so this is all about pH. Ini semua berbicara tentang pH ya. Have you heard of pH before? Anda sudah tahu kan tentang pH? Ya. Alright, so is acid high pH or low pH? Jadi pertama asam itu pH-nya tinggi atau rendah? Low. Low, right? So acid is low pH. Jadi asam itu pH-nya So rendah. alkali is high Tentu pH. saja alkali itu basa pH-nya tinggi. Alright, so pH is kind of on a scale, right? Jadi pH-nya ada skalanya, ada rentangnya ya, Bapak Ibu. Do you know what neutral is? in Apakah Anda pH? tahu yang disebut pH netral itu seberapa? 7. Ya, 7 ya. 7 is my lucky number. Ya, 7 itu angka keberuntungan ya. Right, so 7 is neutral. Jadi 7 itu pH netral, And 6 is dan 6 itu acid or base. agak asam atau basa? Ya, acid. Right, and then there's 5, Kalau 5 more acid. lebih asam ya. And then there's 4, Lalu 4 lebih asam lagi. really acid. Ya. And what is hydrochloric acid? Dan kalau HCl, asam ini klorida yang keras itu, kira-kira berapa pH-nya? 1. Good. All the Betul way to ya, 1. bagus sekali ya. Okay, so alkali, the pH scale actually describes how many hydrogen ions. Jadi skala pH ini juga justru mengartikan seberapa banyak ion hidrogen. So you've got OH negative, Dan that's juga base.
and hydrogen is plus, right? Dan ion yang ini ya hidroksid dan ini ion hidrogen yang plus dan minus. Here's an equation that will really impress your friends. Dan ini adalah suatu pH. persamaan yang akan membuat kawan-kawan itu bisa kagum ya. pH is the negative log pH adalah minus log of the hydrogen ion dari ion hidrogen, concentration. konsentrasi ion hidrogen. Wow. Wow, terdengar pintar ya. Okay, that sounds kind of crazy, but let me explain. Tapi ini kelihatan mungkin tidak mengerti. Sekarang saya akan jelaskan. What's a log? Yang dimaksud dengan log itu apa? Logaritma. This is a log. Ya, ini disebut dengan log itu. Ini batang kayu itu log gitu ya. Kayu log gitu ya. So, okay. Sorry if you can't see down there. Okay, the log is kind of like if you got 10. Maaf ya, yang sebelah sana nggak bisa lihat ya. Sekarang log ini adalah sebenarnya kalau ada 10 terus ada 2, 10 squared equals, artinya berapa? right, and 10 cubed Kalau equals 10 pangkat 3, 1000. 1,000. And 10 to the 4th 10 equals pangkat 4, 10.000 ya. 10,000. What's 10 to the 6? Kalau 10 pangkat 6, 1,000,000. 1 juta ya. Right, okay, so 6 zeros. Ya. Jadi ada 6, Right. nolnya ada 6 ya. So that's what a log is. So Itulah yang disebut dengan apa? Let's- Skala logaritma. let's talk about pH then. Sekarang kita ngomong soal pH. pH 7. Kalau pH 7 artinya If you go to pH 6, kalau turun jadi pH 6 it's 10 times artinya 10 kali as acid as 7. lebih asam dibanding pH 7. Remember, it's the hydrogen ion Ingat concentration. bahwa ini adalah soal konsentrasi ion hidrogen. So pH 6 has 10 times the hydrogens of pH 7. Jadi pH 6 itu punya 10 kali lebih banyak konsentrasi ion hidrogen dibanding pH 7. So pH 5 has 100 times. Jadi pH 5 punya 100 kali lipat konsentrasi ion hidrogen. Oh, sorry. pH 4 is Dan pH 1,000. 4 itu 1000 kali lipat ya. 3 is 10,000. Dan pH 3 2 10.000 is kali. 100,000. pH 2 itu 100.000 kali. So now you're talking about like a lot. This is so much more than this, isn't it? Ini adalah bukan soal 2 dan 3, tapi 100.000 banding yang 1 gitu loh ya. Right? And then pH 1 Dan is pH 1 itu 1 a million juta hydrogen ions. kali lebih banyak ion hidrogennya. Okay, what's the pH of your stomach? Jadi berapa pH dari lambung Anda, perut Anda? It's somewhere around Itu here. sekitar 1 dan 2 pH lambung kita. Now, you've decided that alkali water is so healthy for you. Jadi tadi Anda baru berpikir memutuskan bahwa air basah itu sangat bermanfaat bagi Anda. I have my new water filter, Saya punya filter air saya yang baru and it's so good dan itu begitu bagus ya. Begitu. that it's going to give me alkali water. Dan ini akan memberikan saya air basah atau air alkali. And the pH in my alkali water Dan pH di alkaline water saya is like 8. sekitar 8. So that means it's got like 10 times more OH ions in it. Jadi artinya justru memiliki konsentrasi ion hidroksilnya yang minus ini 10 kali lipat dibanding air biasa. It's like adding a tiny pinch of salt to a great big vat of water. Itu seperti menambahkan sejepit aja, sedikit aja garam ke satu gentong air yang besar sekali. When that gets into your stomach, Ketika air basah itu nyampe ke lambung Anda, do you think it's going to make any difference at apakah itu all? akan membuat suatu perbedaan? No, it's like adding a drop of salt into a swimming pool. Tidak, itu seperti nambahin garam setitik ke satu kolam renang. Now, so I can tell you this, but there's a couple of other things that you need to know. Jadi inilah yang bisa saya kasih tahu kepada Anda dan juga beberapa hal yang saya rasa Anda perlu ketahui. When you are hot, your body cools you down. Ketika right? Anda sedang kepanasan, tubuh Anda tuh berusaha untuk menyejukkan dan mendinginkan badan Anda. How does it do that? Bagaimana caranya? Ya, sweating. You sweat, right? And you
maybe take your coat off, but your brain says, take your coat off, it's hot. Ya, jadi kadang-kadang juga otak juga langsung menyuruh kita ya kita buka baju aja gitu. And it's still hot, you sweat, because the sweat is amazing, because it evaporates and it cools your skin. Dan juga yang suatu hal yang menarik adalah dari keringat itu juga langsung menguap sehingga juga menyejukkan kulit Anda. When you are cold, how does your body keep you warm? Pada saat cuacanya lagi dingin, bagaimana tubuh itu membuat Anda tetap hangat? Yeah, even before you shiver, your body is doing some biochemistry to help warm your body. But Ya, jadi bahkan sebelum Anda mulai gemetar seperti ini, menggigil pun, tubuh Anda sudah melakukan berbagai macam proses untuk membuat tubuh ini tetap hangat. so your body has a whole system of things to keep the temperature right, and also to keep the pH exactly neutral in your body. Jadi tubuh kita tuh memiliki serangkaian mekanisme untuk menjaga supaya suhunya tetap sebegitu aja dengan pas, tapi juga memiliki mekanisme untuk menjaga supaya pH-nya cukup netral dalam tubuh kita ini. Anyone know what the body pH is? Apakah The Anda tissue tahu in the blood? mengenai pH tubuh kita di jaringan kulit dan di darah gitu? Anda tahu pH-nya berapa? 7.4. 7,4 pH-nya. And it does not change. Dan ini tidak berubah. It doesn't matter what you eat. Tidak peduli apa yang Anda makan, It doesn't matter what you drink. tidak peduli apa yang Anda minum, Even if it's the world's most awesome alkali water, meskipun itu adalah air alkalin yang paling keren katanya, the body goes to all sorts of trouble to make sure that the pH of the blood and the tissue does not change. tubuh ini akan bersusah payah melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa di jaringan maupun di peredaran darah pH-nya tetap 7,4. Now you don't have to believe me. Anda tidak harus percaya sama saya. The best way to find out if something is true or not in terms of the science is to go to the scientific literature. Tapi cara terbaik untuk memastikan apakah sesuatu itu didukung bukti fakta atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan adalah langsung mencari langsung ke literatur atau jurnal ilmu pengetahuan. Now with all of the talk about alkali water, you'd think you'd be able to go to the scientific literature and find hundreds of studies. Anda kan berpikir dengan semua macam keributan mengenai air alkali ini pasti ada suatu literatur ilmu pengetahuan soal air basa ini. And I've looked at lots of studies. Dan saya juga melihat, berusaha mencari-carinya. And I can tell you that there is not one study that can tell us an advantage of alkali water for health. Dan ada ratusan penelitian, tapi tidak ada satu penelitian pun yang bisa membuktikan bahwa ada dampaknya dari air alkalin ini terhadap kesehatan. So we were able to convince our marketing department Jadi kami akhirnya berhasil meyakinkan tim marketing kami that let's stick to the science. bahwa kita sebaiknya tetap berpegang pada ilmu pengetahuan. And if anyone wants alkali water for taste, that's one thing, but it's certainly not about health. Tapi kalau ada orang yang pengen mencoba air basah karena keseneng sama rasanya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau soal dampak yang terhadap kesehatan itu tidak ada buktinya. Let me give you one more piece of information for background. Jadi saya akan memberikan satu informasi lagi untuk membantu Anda melengkapi pengetahuan Anda. Apakah Anda keberatan? You asked for a lot of detail, Ya, right? karena Anda yang meminta untuk dijelaskan terperinci ya. And you need to answer your friends when they say, hey, what about alkali water? Why don't we have alkali water in the new skin filter? Sebab Anda perlu menjawab pertanyaan teman Anda. Wah, bagaimana dengan air basah? Kita perlu tambahan nih fitur air basah dalam water filter ini ya kita. So many of you know that I was a cancer scientist. Jadi banyak dari Anda tahu saya ini ilmuwan ini penyakit kanker. This is a petri dish. Ini disebut dengan gambar cawan Petri ya. And if you get certain kinds of cells, you can even isolate them from humans. You can grow cells in a petri dish. Nah, kalau Anda memiliki satu sel tubuh itu bisa diambil, ditaruh di media ini, itu bisa ditumbuhkan di cawan Petri. And the cells, they grow in a cell medium, it's like a fluid that you put in there with all the nutrients. Jadi sel itu bisa tumbuh di dalam cawan Petri ini karena medianya itu kayak bentuk cairan, di mana itu ada gizinya. Jadi selnya bisa tumbuh di cawan Petri ini. And usually this culture medium Biasanya medium kultur ini atau kultur media ini is pH what? biasanya punya pH seberapa? It's going to be the same as the body, Dan right? pasti pH-nya kurang lebih sama dengan tubuh, sekitar 7,4. And there are some indicators in there that tell you when it's just the right pH. It's a nice pink color. Jadi ada warna indikator juga yang bisa memberitahu bahwa memang tepat pH-nya segitu. Kira-kira dilambangkan dengan warna pink ya atau merah muda. Some people found that if you grow these cancer cells in a dish and you make it slightly acidic,
they grow a bit faster. Beberapa orang menemukan bahwa kalau kita menumbuhkan sel kanker di cawan Petri, terus kalau Anda bikin pH-nya agak asam, mereka tumbuhnya jauh lebih cepat. Alright? So they said, that must mean that a little bit of alkali is going to sort of kill the cancer and make it die or not make it grow. Jadi mereka juga langsung mengambil kesimpulan, artinya kalau kita tambah sedikit air basah atau alkali, itu artinya bisa menghambat pertumbuhan kanker atau malah bisa mematikan sel kanker tersebut. And that's one of the arguments that people use to say that alkali water and even an alkali-based diet is good for you. Nah, itulah salah satu landasan argumen yang mengatakan bahwa air alkalin atau bahkan diet atau cara makan yang agak basah itu bagus untuk tubuh kita. But the problem is that it never happens in the body. Tapi masalahnya bukan itu mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita. As I already explained, the body is very carefully buffered and the body can control exactly the pH in your blood and in your tissue. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tubuh ini sangat memiliki kemampuan untuk membuffer dan berusaha selalu mengatur supaya pH tubuh itu tepat sesuai dengan yang semestinya. So what happens in a culture dish is completely artificial and nothing to do with what happens in your body. Jadi yang terjadi di cawan Petri ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Do you feel good about that? Jadi apa Anda merasa udah percaya diri sekarang? Alright. Okay. So that's why we didn't worry about the alkali water story. Jadi itulah sedikit banyak yang bisa saya ceritakan mengenai air alkalin ini. Okay, back to the water filter, shall we? Sekarang kita kembali